Kereta tanpa awak atau tram otonom di ibu kota Nusantara akan dikembalikan ke negara asalnya, Cina. Kita berjalan di atas jalan jalur mobil. Uji coba ini berlangsung di Putrajaya sekitar setengah jam dari Kuala Lumpur. CRRC telah membantu Malaysia meningkatkan dan memperluas jaringan kereta api serta transit nasional dan perkotaan di bawah inisiatif Belt and Road dengan tram tanpa jalur ini sebagai proyek terbarunya. Inilah monorel KL yang menghubungkan Golden Triangle di Kuala Lumpur, yang berhasil dibangun dan diresmikan pada tahun 2003. Catat ya guys, 2003 mereka sudah punya monorel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video pernyataan oleh orang Jakarta sendiri saat naik monorail, geng. Jakarta pernah gagal membangun monorail seperti ini, geng. Dan kabar terbaru lagi daripada IKN, geng, tentang kereta tanpa rel itu, geng, udah dikembalikan ke Cina, geng. Yang isu-isunya itu hari ada TikToker yang menyombongkan dirinya kepada Malaysia ataupun negara Singapura dan negara lainnya, geng, bahwa cuma di Indonesia aja katanya yang ada. Sebelum Indonesia ada, Malaysia udah lama ataupun udah memilikinya ataupun udah merasakannya monorail ataupun kereta tanpa rel itu ya, geng, ya, kayak gitu. Jadi jangan menyombongkan diri kayak gitu. Janganlah berzauzon dulu kayak gitu sebelum kita ke depannya seperti apa. Nah, contohnya seperti sekarang malah dikembalikan ke negara Cina asal buatnya, geng. Waduh, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Kereta tanpa awak atau tram otonom di ibu kota Nusantara akan dikembalikan ke negara asalnya, Cina. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Brawi. Menurut Ali, berdasarkan penilaian Kementerian Perhubungan, tram otonom belum bisa berfungsi dengan baik. Alhasil tidak dapat dioperasikan sebagai moda transportasi di IKN. Hasil dari penilaian POC ditemukan bahwa sistem autonomus dari tram otonom belum dapat berfungsi dengan baik. Penilaian POC dilakukan di area kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat mixed traffic di mana tram otonom berbagi jalan dengan kendaraan lain. Hasilnya, tim penilai POC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik. Namun dengan catatan adanya perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut. Tram otonom terpadu atau Autonomous Rail Transit buatan CRRC, Qingdao Xifang, Akan dikembalikan ke negara asalnya di Cina. Usai dinilai tidak bisa beroperasi secara otonom saat uji coba atau proof of concept di ibu kota Nusantara. Kegiatan penilaian ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom 3 perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia. Evaluasi ini fokus pada skenario pengujian seperti pengereman darurat, kemampuan otonom, dan performa baterai untuk memastikan teknologi siap diimplementasikan di IKN. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN juga menjelaskan bahwa ada catatan penting dari hasil temuan tim penilai. Salah satunya pengemudi masih tetap duduk memegang kemudi dan selalu bersiap untuk mengambil alih kendali otomatis ke manual.
So guys, gagalnya tram otonom ini beroperasi adalah kesempatan pemerintah untuk memperbaiki transportasi yang lebih baik untuk kedepannya. Mengapa kereta di EKL dikembalikan ke Cina? Kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara akan dikembalikan ke Cina karena kereta ini tidak dapat beroperasi secara otomatis. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, tram buatan Qingdao ini memerlukan intervensi manual karena sistem kendali otomatis belum berfungsi optimal. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian bila kereta otonom atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dihentikan, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor kereta. Ia menuturkan, pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu Autonomous Rail Transit ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diuji cobakan di EKL. Padahal udah rakyat Indonesia udah senang sekali ya geng, yang mampu bersaing dengan ibu kota yang berada di luar negara, contohnya seperti negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Udah senang sekali, udah menyombongkan itu hari para influencer ataupun tiktoker. Namun sekarang udah kecewa lagi ya geng ya, karena dikembalikan lagi kepada Cina. Waduh. Sedangkan di Putrajaya udah beroperasi nih geng. Wah. Jadi gak usah menyombongkan diri, ternyata Malaysia udah mengikuti ataupun sudah berbuat hal seperti itu dulu. Contohnya yang akan ikinya Rexon ini geng, ternyata dulu Jakarta sempat mau meniru ataupun pengen seperti negara Malaysia yang memiliki monorel, namun gagal geng. Gagalnya karena apa? Jom kita simak bersama-sama ya geng, let's go. Ini geng, ini di Dibangun Malaysia oleh nih. China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC, tram tanpa jalur Automated Rapid Transit atau ART ini bisa berjalan di atas jalan jalur mobil. Uji coba ini berlangsung di Putrajaya sekitar setengah jam dari Kuala Lumpur. CRRC telah membantu Malaysia meningkatkan dan memperluas jaringan kereta api serta transit nasional dan perkotaan di bawah inisiatif Belt and Road dengan tram tanpa jalur ini sebagai proyek terbarunya. Kendaraan listrik tersebut dilengkapi dengan sensor yang memungkinkannya mengikuti jalur virtual di jalan tanpa bimbingan manusia, namun pengemudi masih dapat melakukan penyesuaian kemudi yang diperlukan, terutama selama masa uji coba. Masa uji coba gratis ini berlangsung hingga 31 Juli. Dekat Putrajaya ada trackless tram atau transit aliran automatik ART. So maknanya kita ada LRT, MRT, KTM, BRT, monorail dan terbaru ART ni. Dan kalau korang nak tahu, ART ni dah pun beroperasi since awal Februari lalu. Disebabkan baru lagi, so sepanjang tahun ART beroperasi ni, akan ada fasa ujian yang akan dilakukan pada laluan panjang berhampiran dataran Putrajaya dan gerbang perbadanan Putrajaya. For your information, kenderaan ni tak guna minyak untuk bergerak tapi guna charge elektrik macam kereta EV. So, dia boleh bergerak dalam pelajuan 70 km per jam dan mampu mengangkut lebih 300 penumpang dalam 3 gerabak. Paling best lagi bila aku dapat tahu perkhidmatan ni juga akan ada dekat Sarawak. Dan laluan ART ni dijangka siap hujung tahun 2027. Majulah Sarawak nanti. So, siapa dah rasa naik ART tu? Cik komen pengalaman korang sikit. Best ke tak? Okay, guys. Bye. Inilah monorail KL yang menghubungkan Golden Triangle di Kuala Lumpur, yang berhasil dibangun dan diresmikan pada tahun 2003. Catat ya guys, 2003 mereka sudah punya monorail. Golden Triangle itu Titi Wangsa, Bukit Bintang, Brickfield, dan Cokit. Kok jadi 4 ya? Membangun monorail itu nggak gampang loh guys. Karena pernah mau bangun malah mangkrak. Tiangnya berserakan tuh di Kuningan sama di Senayan. Jadi bersyukur nih di Jakarta sudah ada MRT dan LRT. Walaupun masih kurang banyak. Bener nggak? Nah ini pengalaman naik monorail di Kuala Lumpur. Pas naik ini cukup ngos-ngosan guys. Memang sih kami niatnya sambil olahraga. Dari Medan Tuanku ke Bukit Bintang. Beli tiket dulu guys. Laluan dari Medan Tuanku ke Bukit Bintang. 2 orang
4,6. 4,6 berarti 5 aja. Ini guys, beli tiketnya 2, ini kembaliannya. Tiketnya pakai koin bukan kartu. Nah, koin ini nanti dimasukkan lagi, jadi mereka nggak perlu banyak cetak koin guys, alias lebih hemat. Memang sih orang Malaysia itu lebih hemat daripada orang Indonesia. Ini suasana stasiunnya mirip-mirip lah sama stasiun LRT di Jakarta. Cuman 939, welcome to monorail line. Train frekuensi every 7 minutes. Cuman nggak ada keterangan berapa menit lagi MRT-nya mau datang. Cuman ada jam sama keterangan tiap 7 menit aja. Dari Medan Tuanku, kalau ke sana kalah KL Center, nanti kami turun di Bukit Bintang. Ada help point-nya guys. Pintunya juga mirip dengan LRT, harusnya tertutup. Cuman ini lagi reparasi, jadi kebuka terus. Keren ya. Kondisi di dalam gerbong hampir sama dengan LRT di Jakarta. Bedanya ini di tengah ada kursi yang ungkur-ungkuran. Nah, sampai stasiun tujuan kita tinggal masukin koin untuk keluar dari pintu stasiun. Nah gitu guys, naik LRT di Kuala Lumpur. Hanya beda dikit pas beli tiket. Kalau di Indonesia harus pakai e-money, di sana bisa cash. Oke Pak, penjelasan Bapaknya ikinya bantah sedikit ya Pak ya, karena cuma bilang Bapaknya di situ cuma bisa menggunakan koin, tidak bisa menggunakan kartu. Salah besar ya Pak ya. Di monorail itu bisa juga menggunakan kata singo, sampai tinggal beli aja kata singo, terus tempel sama saja seperti yang berada di LRT ataupun MRT yang berada di Indonesia. Bisa juga menggunakan kartu Pak, kayak gitu ya geng ya. Nah, kalian lihat sendiri ya geng ya, di Putrajaya ataupun ibu kotanya Malaysia itu juga ada mengadakan hal seperti itu. Jauh sebelum itu adanya di Indonesia IKN itu geng. Jadi janganlah menyombongkan diri, janganlah membesarkan diri, kayak gitu ya geng ya. Contohnya dulu ada juga sudah tahun 2000, ini kan apa namanya ya, IKN IKN yang ada ya, yang ada di IKN ini kan tahun 2023 geng. Sedangkan yang di Sarawak itu kalau tak silap tahun 2022 atau enggak tahun 2021, ikinya lupa juga. Terus di Putrajaya ya kalau nggak silap tahun 2003 ya, yang di IKN itu tahun 2024 kayak geng, kayak gitu. Jadi awalan Malaysia daripada kita, kayak gitu ya geng ya. Nah, lihat sendiri kalian, Indonesia ataupun Jakarta pernah mau membina monorail, namun mangkrak dan lain sebagainya, sempat gagal. Dan tahun 2003 Malaysia sudah memiliki monorail yang tahun 2003. Berapa jauh bedanya dari sekarang dengan sekarang. Ini pembangunan seperti itu, seperti monorail, MRT, dan kereta cepat, dan lain sebagainya yang kalian banggakan itu terwujudnya saat Pak Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo, kayak gitu. Kalau dulu-dulunya mana, kayak kita udah ketinggalan dari negara jiran kita. Makanya kita orang-orang yang cerdik, orang-orang yang terbuka seperti bapaknya tadi ya, geng, itu membuka wawasan kita bahwasannya dia sudah menjatuhi seperti monorail. Ingat ya guys, ingat 2023 berapa tahun, kalian boleh kira sendiri, kalian boleh nilai sendiri. Itu orang-orang yang terbuka pemikirannya supaya kita bisa mencontoh negara yang udah maju daripada negara kita. Seperti itu, geng. Jadi bukan membandingkan ataupun menjelekkan negara kita sendiri. Malah kita ingin negara kita itu sejajar ataupun ingin lebih dari negara jiran-jiran kita. Makanya jangan sering-sering nonton kontennya si apa itu, geng. Biar gak salah fokus ataupun gak senge ininya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. So, apapun benda, silakan kritik ataupun tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.